Akhirnya kita sampai pada video ke-13. Video ini adalah video rangkuman dari video pertama sampai dengan video ke-12. Di video ini, kita akan rangkum dalam bentuk studi kasus. Dan ada beberapa tambahan agar materi di video ini lebih mudah dipahami. Perlu disadari, di video ini kita akan menjelaskan satu studi kasus. Tapi, dari satu studi kasus ini, bisa juga kita terapkan dan sesuaikan seperti project branding yang lain yang ingin kita bangun. Oke, misal di sini ada si Indah. Indah adalah seorang reseller dari produk sabun penghilang jerawat merek Resik Skin. Dia ingin jualannya laku keras, dan jika ada orang yang ingin membeli sabun merek Resik Skin, belinya ke dia, bukan ke reseller lain. Yang dilakukan si Indah pertama kali adalah menentukan tujuan branding, target branding, kesan yang ingin dibangun, cara branding, dan direct branding. Untuk tujuan branding, si Indah ingin jualan sabunnya laku keras. Dan jika ada yang ingin membeli sabun merek Resik Skin, belinya ke dia, bukan ke reseller lain. Untuk target branding, dia menargetkan para cewek yang berusia 15 sampai 35 tahun yang tinggal di kota Wakanda. Untuk kesan yang ingin dibangun, karena dia jualan sabun jerawat, maka dia ingin membangun kesan bahwa dia adalah seseorang yang ahli di bidang perawatan kulit wajah. Agar kedepannya, ketika ada orang yang ingin berkonsultasi seputar kulit, maka dia bisa menjadi konsultan. Dan dia bisa menyarankan sabun jerawat yang ia jual. Untuk cara branding, karena dia ingin membangun kesan sebagai seorang yang ahli di bidang perawatan kulit dan wajah, maka konten yang dia buat adalah tips dan trik, tutorial, edukasi, fun fact seputar kulit dan wajah. Kadang juga si Indah menambahkan cerita dari teman-teman yang punya masalah dengan kulit dan cara mengatasinya. Dan tak lupa pula, si Indah menerapkan tips membuat konten branding yang efektif yang telah dijelaskan di video ke-6. Oke, lanjut. Untuk bagian direct branding, si Indah mengarahkan target brandingnya langsung ke link pemesanan WhatsApp. Untuk kamu yang belum bisa cara membuat link pemesanan di WhatsApp, kamu bisa klik link di kolom deskripsi. Setelah menentukan 5 hal ini, si Indah melanjutkan dengan membuat alur kerja menggunakan flow chart. Dan untuk alur kerjanya seperti ini. Pertama, si Indah melakukan riset seputar target branding, seperti media sosial yang dipakai, dan seputar hal-hal yang menarik menurut target branding. Setelahnya, lanjut dengan mencari referensi artikel yang berhubungan dengan tips dan trik, tutorial, edukasi, fun fact seputar kesehatan kulit dan wajah. Lanjut dengan proses pembuatan konten. Setelah konten dibuat, lanjut ke proses distribusi konten. Konten telah didistribusikan. Setelah konten didistribusikan, lanjut ke proses pengecekan. Apakah konten sudah terdistribusi tepat sasaran? Apa belum? Apakah konten sudah menarik bagi target branding? Apa belum? Dan di sini akan ada seleksi kondisi. Pertama, seleksi kondisi apakah konten sudah menjangkau banyak target branding? Apa belum? Jika konten belum menjangkau banyak target branding, maka akan dianalisa penyebab konten tidak terdistribusi dengan optimal. Dan dilanjut dengan pendistribusian ulang konten dan melewati tahap seleksi kondisi lagi. Proses seleksi kondisi ini akan terus berulang sampai konten terdistribusi ke sebanyak mungkin target branding. Yang dipakai sebagai indikator oleh si Indah bahwa konten sudah terdistribusi dengan optimal adalah seberapa banyak konten telah ditonton. Jika konten sudah lolos pada seleksi kondisi ini, maka lanjut ke proses pengecekan konten. Apakah konten sudah menarik bagi target branding? Apa belum? Indikator yang dipakai di sini adalah seberapa banyak yang memberi like, share, dan komen. Jika konten belum menarik, maka akan dilakukan pengoptimalan konten agar konten berikutnya bisa lebih menarik. Dan jika sudah ketemu pola konten yang menarik bagi target branding, maka kita akan membuat konten dengan pola konten yang menarik yang telah ditemukan.
Lanjut ke tahap seleksi kondisi. Apakah target branding sudah siap untuk diarahkan ke tujuan branding? Apa belum? Indikator yang dipakai di sini bisa kita lihat pada kolom komentar pada setiap konten. Semakin banyak komentar yang meminta saran, maka semakin siap para target branding untuk diarahkan ke tujuan branding. Jika belum siap diarahkan, lanjut membuat konten yang lain yang meningkatkan brand authority si Indah. Lakukan secara berulang hingga brand authority si Indah cukup kuat untuk mengarahkan target branding. Jika brand authority Indah sudah terbangun, maka otomatis kolom komentar akan bertambah komentar yang meminta saran. Yang artinya, brand authority si Indah mulai terbangun dan siap ke tahap selanjutnya, yaitu mengarahkan target branding. Pada tahap ini, si Indah menggunakan teknik overselling untuk mengarahkan target branding ke tujuan branding. Untuk yang belum tahu overselling, bisa buka videonya, video yang ke-10 di playlist ini ya. Oke, lanjut melayani pembelian dan kontrol stok sabunnya. Seperti itulah proses branding dari awal sampai mendapatkan tujuan branding. Setelah ini, kita akan bahas fasilitas ngosan. Ngosan ini adalah fasilitas untuk menstimulan project branding kamu. Dan pastikan kamu paham dan bisa mengikutinya ya. Karena tidak semua yang menonton video ini bisa mendapatkan kesempatan ini.